Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Kreatif Insan Rabani. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 Allahu Akbar. Sehat semua ya. Oke, alhamdulillah kembali lagi dengan penjelasan dari Ustazah masih di tema 5 pahlawanku muatan pelajaran IPS. Kali ini Ustazah akan membahas tentang peninggalan dan tokoh zaman kerajaan Buddha di Indonesia. Pada video pekan lalu, Ustazah Novi sudah menjelaskan tentang peninggalan dan tokoh zaman kerajaan agama Hindu ya. Nah, kali ini kita bergeser ke kerajaan Buddha yang pernah ada di Indonesia. Sebelumnya, kita awali dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang pernah Ustazah Novi jelaskan pada video sebelumnya, agama Buddha adalah agama yang ada di Indonesia setelah agama Hindu. Jadi, agama Buddha itu adalah agama kedua yang masuk ke Indonesia. Agama Buddha pertama kali muncul sebelum 6 Masehi, di mana pada awalnya agama ini sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan pemuka agama atau biksu dari Cina bernama Yi Ting ketika beliau melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Masuknya agama Buddha ini tentunya mempengaruhi tatanan sistem pemerintahan sehingga akan muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Buddha. Ustazah juga akan bahas peninggalan-peninggalan dari kerajaan agama Buddha ya. Kerajaan Buddha dan peninggalannya di Indonesia kali ini Ustazah Novi bahas ada 3 kerajaan. Yang pertama Kerajaan Sriwijaya, yang kedua Kerajaan Kalingga, dan yang ketiga Kerajaan Mataram Buddha atau Kerajaan Mataram kuno pada dinasti Shailendra. Nah, uraian dari ketiga kerajaan itu juga bisa kalian lihat pada buku tema 5 halaman 75 dan 76. Silakan disiapkan buku tema 5-nya juga ya. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7. Jadi kira-kira sekitar tahun 700 Masehi. Letak kerajaan Sriwijaya awalnya di Muara Takus, sekitar Provinsi Riau. Kemudian dipindahkan ke Muara Sungai Musi, yaitu di Provinsi Sumatera Selatan. Raja yang memimpin kerajaan Sriwijaya pada puncak kejayaan yaitu pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah salah satu contoh peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, yaitu Arca Maitreya. Oke, coba kalian perhatikan di sebelah kiri itu adalah peta lokasi daerah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Coba diperhatikan. Nah, yang ada titik merah itu adalah lokasi kerajaan Sriwijaya ya, yaitu di sekarang Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di tepi Sungai Musi, berarti di Kota Palembang ya, di Pulau Sumatera. Oke, keberhasilan kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu adalah salah satu kerajaan terbesar ya, setelah kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaannya sangat luas sekali.
Jadi yang pertama, wilayahnya meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, lanjut ke sebagian Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Nah, Semenanjung Melayu yang kemarin masih ingat, kalau sekarang itu adalah wilayah negara Malaysia. Kemudian, Kerajaan Sriwijaya itu memiliki armada laut yang kuat sehingga disegani oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat perdagangan dan pelayaran dunia karena lokasinya itu sangat strategis ya di antara Semenanjung Melayu dan Sumatera, di mana jalur tersebut merupakan jalur perdagangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Kerajaan Sriwijaya itu menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini selain menjadi pusat perdagangan juga menjadi pusat penyebaran agama. Buktinya di sana ada catatan dari guru besar atau pemuka agama Buddha yaitu Ising ya. Kemudian disebarkan ke seluruh penjuru Pulau Sumatera dan sekitarnya dalam penyebaran agama Buddha. Nah, ini juga Ustazah Novi sampaikan juga penyebab kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Jadi setelah mengalami masa keemasan, masa kejayaan, Kerajaan Sriwijaya itu juga mengalami kemunduran ya. Apa penyebab Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran? Yang pertama adalah adanya pemindahan pusat Kerajaan Sriwijaya dari Muara Takus ke Palembang yang jauh dari pantai Sumatera Selatan, sehingga menyebabkan kapal dagang enggan singgah. Kemudian yang kedua adalah banyak daerah yang melepaskan diri. Jadi wilayah kekuasaan yang sebelumnya berada di bawah naungan Kerajaan Sriwijaya perlahan-lahan satu persatu mulai melepaskan diri sehingga kekuatan Kerajaan Sriwijaya sudah semakin melemah. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, mengapa Kerajaan Sriwijaya bisa runtuh ya? Adanya serangan dari Raja Cholamandala, yaitu kerajaan yang berasal dari India Selatan. Dan ada lagi serangan dari Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Jadi adanya peperangan ini menyebabkan runtuhnya atau mundurnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga adalah kerajaan yang besar pengaruhnya pada saat itu, sehingga banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Masih prasasti ya. Nah, yang di atas itu adalah prasasti Talang Tuo. Yang di bawahnya, di tengah, itu adalah prasasti Telaga Batu. Kemudian yang terakhir ada arca patung ya, Padmapani. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holling ya. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar tahun 600 Masehi. Nah, musafir ini adalah pedagang begitu ya, yang melakukan perjalanan jauh dari Tiongkok juga pernah singgah dan menyebutnya Kerajaan Holling. Wilayah Kerajaan Kalingga ini berada di Provinsi Jawa Tengah, sekitar Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pekalongan pada saat ini. Nah, coba kalian perhatikan di peta itu ya, itu adalah wilayah Kerajaan Kalingga. Letaknya wilayah utara Jawa Tengah. Nah, puncak kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima. Nah, ini adalah peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang pertama adalah Candi Bubrah. Masing-masing terletak di Provinsi Jawa Tengah juga. Dan yang di sebelah kanan itu adalah Candi Angin. Sekali lagi, Candi Bubrah dan Candi Angin adalah salah satu peninggalan kerajaan Kalingga yang bercorak agama Buddha.
Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha ini adalah kelanjutan dari Mataram Hindu. Jadi, salah satu kerajaan yang bercorak agama Hindu pada pekan lalu itu adalah salah satu ada Kerajaan Mataram Hindu ya kan. Nah, ini tuh adalah kelanjutannya begitu. Jadi, sebelumnya kerajaan ini tuh bercorak Hindu. Kemudian ada perpindahan kekuasaan sehingga akhirnya menjadi kerajaan yang bercorak agama Buddha. Nah, yang memimpin adalah dinasti Sailendra pada saat berubah menjadi agama Buddha begitu ya. Nah, menguasai daerah Mataram, Mataram ini daerah Jawa Tengah sejak tahun 750 Masehi. Nah, salah satu peninggalan yang paling terkenal dari kerajaan Mataram Buddha adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur ini adalah candi terbesar ya, candi agama Buddha terbesar sampai saat ini. Pernah masuk menjadi salah satu 7 keajaiban dunia versi UNESCO. Oke, siapa yang sudah pernah mengunjungi Candi Borobudur? Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya. Selain Candi Borobudur, berikut adalah candi yang juga merupakan peninggalan kerajaan Mataram Buddha. Namanya adalah Candi Pawon. Sering disebut Bajranalan oleh penduduk sekitar yang berarti api halilintar. Peninggalan kerajaan Mataram Buddha selanjutnya adalah Candi Kalasan. Dibangun oleh ahli ukir yang cakap karena ukiran-ukirannya yang indah. Jadi ciri khas peninggalan dari kerajaan Mataram Buddha ini punya ini, teman-teman. Ukiran di dindingnya yang disebut relief itu luar biasa bagus sekali ya. Kemudian bahan dari candi, bangunan candi ini terbuat dari batu alam. Luar biasa ya. Selanjutnya adalah Candi Mendut yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram Buddha. Candi Mendut terdapat 3 arca Buddha yang besar dan berbeda-beda. Nah, itu tadi adalah penjelasan Ustazah tentang kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Ada apa saja tadi? Oke, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kalingga, dan yang terakhir Kerajaan Mataram Buddha. Beserta peninggalan-peninggalan bersejarahnya ya, ada yang berupa bangunan yaitu berupa candi, ada yang prasasti atau arca atau patung, begitu. Nah, sekian yang dapat Ustazah Novi sampaikan tentang peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu peninggalan kerajaan Islam ya. Dan beserta apa saja kerajaan-kerajaan yang pernah ada pada zaman penyebaran agama Islam di Indonesia. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.